Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang melimpahkan semua kenikmatan, semua kebaikan kepada kita. Tidak pernah putus, tidak pernah henti sampai detik ini. Maka sudah seharusnya lisan kita selalu basah dengan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita dipenuhi rasa syukur dan perbuatan kita semakin baik, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang disebut juga Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kita masuk pada bab berikutnya, bab ke-6, yang masih membicarakan seputar rambut Rasulullah SAW. Kalau kemarin kita membicarakan tentang ubannya yang sekitar atau tidak sampai 20 helai, di mana dinyatakan di sana pula ketika sahabat Anas ibn Malik ditanya tentang inai, tentang semir, maka beliau pun mengatakan tidak memerlukannya, karena apa? Jumlah ubannya yang sedikit. Tapi ternyata didapati riwayat-riwayat yang menunjukkan, mengisyaratkan bahwa Nabi SAW menyemir rambutnya. Nah, bagaimana kita memahami riwayat-riwayat ini? Mari kita baca apa yang disampaikan oleh penulis. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala,
bab ma jaa fi hidabi Rasulillah SAW. Bab apa-apa yang datang dalam masalah semir, atau orang menyebutnya juga inai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Ahmad ibnu Mani' qala haddatsana Hushaim qala haddatsana Abdul Malik ibn Umair an Iyad ibn Laqit qala akhbarani Abu Rimthah radhiyallahu anhu. Abu Rimthah radhiyallahu anhu bercerita, qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ibnin li. Aku mendatangi Rasulullah SAW bersama anak lelakiku. Dan di sini ada faedah, gitu ya, untuk membawa anak-anak kepada orang saleh, kepada majlis-majlis ilmu, membiasakan mereka dengan majlis-majlis seperti ini, bertemu dengan orang-orang saleh, duduk di majlis-majlis ilmu. Dan ini sering kita singgung di kajian-kajian kita, bahwa di antara sebab kecintaan ilmu pada seseorang adalah kebiasaannya di masa kecilnya. Sehingga salah kalau pandangan sebagian orang tua sekarang bahwa ini masih anak-anak, tidak perlu hadir di majelis ilmu. Apalagi kemudian sebagian anak malah mengganggu atau dianggap mengganggu di majelis ilmu. Nah, ini tinggal dikembalikan kepada kita, bagaimana kita mengkondisikan anak-anak kita. Maka Abu Rimthah membawa putranya saat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi SAW bertanya, ibnuka hadha, apakah ini anakmu? Fakultu na'am, maka aku pun mengatakan iya. Asyhadu bihi, aku bersaksi atasnya. Arti menegaskan ini benar-benar anak lelakiku. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la yazni alaika wa la tazni alaihi. Nabi SAW mengatakan, la yazni alaik. Apa artinya la yazni alaik? Yazni dari kata jinayah, kriminalitas. Kalau dia berbuat keburukan, tidak menjadi tanggunganmu. Kalau dia berbuat kejahatan, tidak menjadi tanggunganmu. Sebaliknya, berbuat kejahatan tidak menjadi tanggungannya. Diterangkan oleh Syekh Abdul Razak bahwa sabda Nabi SAW ini memutus tradisi kebiasaan yang ada di masyarakat jahiliyah. Kalau ada seorang berbuat kejahatan, maka tidak hanya yang berbuat kejahatan yang dihukum. Misalnya ada fulan membunuh, maka bapaknya, kalau dia punya bapak, atau anaknya akan ikut dibunuh, seakan menanggung perbuatannya. Yaitu yang ada dalam masyarakat jahiliyah.
Maka Islam memutus hal ini. Karena setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan engkau tidak memikul atas dosa orang lain. Maka dalam Islam nggak ada konsep penebusan dosa. Bagaimana orang lain nggak harus menanggung dosa kita? Kecuali, gitu ya, bahwa orang tersebut menjadi sebab terjadinya dosa tersebut. Maka pada hakikatnya dia terlibat dalam dosa tadi. Maka dia pun akan mendapat bagian dari keterlibatannya dalam dosa tersebut. Kemudian kembali kepada Abu Rimthah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan wa ra'aitu syaiba ahmara, dan aku melihat uban berwarna merah. Hadis ini selain diriwayatkan oleh penulis rahimahullah, juga diriwayatkan oleh Abdullah ibn Imam Ahmad, putra dari Imam Ahmad, dalam ziyadatihi al-musnad, dalam tambahan tulisan beliau, yaitu berupa tambahan-tambahan atas kitab Musnad Imam Ahmad. Dan Imam Tirmidzi mengatakan, qala Abu Isa, hadza ahsanu syai'in ruwiya fi hadzal bab wa afsaru. Ini adalah yang terbaik yang diriwayatkan dalam bab ini. Artinya apa? Dari segi sanadnya ini yang paling bagus, karena riwayat-riwayat yang lain nanti semuanya lemah. Wa afsaru, dan yang paling gamblang menjelaskan uban tadi berwarna merah. Lianna riwayatis sahihata anna Nabiya SAW lam yablughi syaiba. Karena riwayat-riwayat yang sahih bahwa Nabi SAW tidak sampai membutuhkan ubannya untuk disemir, sebagaimana itu pernyataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka beliau di sini menyebutkan sebagai bentuk amanah ilmiah. Ada riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi SAW menyemir rambutnya. Nah, bagaimana para ulama menjelaskan apa yang dilihat oleh Abu Rimthah ini? Maka dijelaskan oleh sebagian bahwa yang dilihat oleh Abu Rimthah adalah bekas dari minyak rambut Rasulullah SAW. Jadi bukan sengaja Rasulullah SAW mewarnai rambutnya, ubannya, tetapi dari bekas minyak wangi itu menyebabkan uban tadi seakan-akan terlihat merah. Karena memang ada sebagian minyak rambut, mungkin karena tercampur misalnya disebutkan za'faran, gitu ya. Orang menyebutnya saffron, gitu ya. Itu menyebabkan warnanya menjadi kemerahan. Bukan dari semir inai secara sengaja. Itu yang dikuatkan para ulama. Dari sini juga kita punya faidah, kita bisa belajar. Apa itu? Kita bisa memahami kenapa terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama.
Jadi para ulama berbeda pendapat bukan karena apa yang disebut dalam pepatah Arab. Ada dalam pepatah Arab mengatakan apa? Khalif tu'raf. Selisilah pendapat orang lain, kamu akan dikenal. Contoh di masa pandemi ini ya, ketika semua menganjurkan apa untuk tetap di rumah, menerangkan tentang bahayanya penyebaran virus corona dan sebagainya. Anda muncul kemudian apa? Nggak apa-apa, nggak usah takut dengan virus corona, takutlah kepada Allah. Nah, ini akan menjadi apa? Viral bahasa sekarangnya, terkenal. Orang kalau menyelisihi yang sesuatu yang mainstream gitu ya, itu akan menjadi viral. Maka para ulama dulu, bahkan sampai hari ini, itu ketika mereka berbeda pendapat, bukan karena hawa nafsu seperti ini, tapi karena apa yang sampai kepada mereka. Jadi mereka berfatwa, mereka berpendapat sesuai dengan ilmu yang sampai kepada mereka. Dan namanya manusia, bahkan sampai hari ini, yang apa? Informasi itu sudah sangat terbuka. Kadang apa? Karena keterbatasan kita sebagai manusia, kelemahan kita sebagai manusia, informasi itu tidak sampai secara utuh. Sehingga keluarlah pendapat yang berbeda dengan pendapat yang lainnya. Apalagi di zaman itu. Dikarenakan apa? Keterbatasan komunikasi, keterbatasan transportasi. Maka sangat mungkin antara ulama satu dengan ulama yang lain apa? Berbeda pendapat. Karena belum sampainya informasi A kepada yang lainnya. Yang lainnya hanya dapat informasi B. Yang lainnya hanya dapat informasi C. Untuk saling meng-cross-check dibatasi oleh jarak yang sangat jauh, dibatasi oleh komunikasi yang tidak semudah hari ini. Maka kita menjadi apa? Maklum dengan apa? Terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat tersebut. Tidak bersuudzon. Ini gimana sih? Katanya kok ulama, katanya imam, kok pendapatnya hadisnya lemah. Nah, lemah ini kan menurut kita hari ini, atau menurut ulama lain di masa itu. Tapi itulah yang sampai kepada beliau dan diyakini itu sebagai sesuatu yang mungkin sahih. Atau apa yang ada waktu itu sampai kepada ulama tersebut. Faedah yang lainnya dari kita memahami apa? Terjadinya perbedaan pendapat tersebut, kita menjadi apa? Orang yang tidak fanatik buta. Wah, ini guruku, ini ulamaku, ini mesti benar. Oh, bisa jadi ternyata yang sampai pada guru saya tidak utuh informasinya. Kita tidak meragukan keikhlasan mereka. Kita tidak meragukan keilmuan mereka. Tapi kadang apa? Informasi tadi tidak lengkap, tidak utuh sampai. Sehingga lahirlah apa? Pendapat yang lemah. Lahirlah pendapat yang berbeda dengan pendapat ulama yang lainnya. Maka prinsip kita, ingat prinsip ini, apa itu? Al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Siapapun yang berpendapat itu,
Kalau itu bukan Nabi SAW, maka apa yang kita katakan? Kebenaran adalah yang paling berhak untuk diikuti. Karena kita lebih menghormati kebenaran daripada apa? Orangnya. Dan kita mengikuti kebenaran tersebut bentuk penghormatan kita kepada guru kita, kepada ulama kita, yang mereka menuntun kita, mengajak kita. Apa tujuan mereka? Mengajarkan ilmunya agar kita mengikuti kebenaran. Dan itu yang kita pelajari ketika kita belajar tentang apa? Sifat salat Nabi. Kita baca pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Semua tidak mengajarkan apa? Fanatik buta. Nah, kita kepada hadis yang kedua, atau hadis ke-46, hadis kedua di bab ini. Qala haddatsana Sufyan ibn Waqi', qala haddatsana Abi an Syarik an Uthman ibn Mawhab, qala su'ila Abu Hurairah radhiyallahu anhu hal khadaba Rasulullah sallam, qala na'am. Ditanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apakah Rasulullah menggunakan khidab, menggunakan apa? Semir rambut. Qala na'am. Abu Hurairah mengatakan apa? Iya. Qala Abu Isa, berkata Abu Isa yakni Al-Imam At-Tirmidzi, wa rawa Abu Awana hadzal haditsa an Utsman ibn Abdullah ibn Mawhab faqala an Ummi Salamah. Diriwayatkan oleh Abu Awana hadis ini dari Utsman ibn Abdullah ibn Mawhab faqala an Ummi Salamah. Dia mengatakan hadis ini dari Ummu Salamah. Sehingga dijelaskan dalam catatan kaki oleh Syekh Abdul Razak, seakan-akan Imam Tirmidzi sengaja menyebutkan ini, bahwa hadis ini apa? Ada permasalahan di dalamnya. Karena sebagian rawi mengatakan hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan sebagian mengatakan dari Ummu Salamah. Nah, dan ini termasuk apa? Cacat yang ada dalam hadis yang menyebabkan kelemahannya. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Ibrahim ibn Harun, qala anba'ana An-Nadhr ibn Zurarah an Abi Janab an Iyad ibn Laqit anil Jahdamah imra'ati Bashir ibn Khasasiyah radhiyallahu anha. Al-Jahdamah qalat, menceritakan, ana ra'aitu Rasulullah sallam yahruju min baitihi yanfudu ra'sahu wa qad iktasala. Aku melihat Rasulullah keluar dari rumahnya yanfudu ra'sahu, mengeringkan rambutnya, mengeringkan kepalanya, gitu ya. Wa qad iktasala, dan sungguh beliau telah apa? Mandi. Artinya beliau mengeringkan rambut itu, dan karena rambut beliau kita tahu apa? Panjang. Maka beliau keringkan setelah apa? Mandi. Wa bi ra'sihi rad'un min hina'in aw qala radghun syakka fiha asy-syaikhu. Dan di kepala beliau ada warna kekuning-kuningan, gitu ya. Disebutkan bahwa ar-rad'u as-sabghu min az-za'faran wal waras, wal radghu at-talattuh min al-hina'i wa nahwihi. Rad'un itu adalah apa? Warna yang ditimbulkan oleh za'faran. Sedangkan radghun itu sengaja
mewarnai dengan hina, dengan pacar. Dan perawinya ragu. Apakah itu karena bekas minyak rambut yang ada campurannya za'faran, atau memang sengaja beliau mewarnai rambutnya. Dan ini yang disyaratkan para ulama tadi, bahwa kemungkinan warna merah atau kekuningan tadi adalah bekas dari minyak rambut beliau. Kemudian dikatakan qala haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman qala haddatsana Amr ibn Asim qala haddatsana Hammad ibn Salamah qala haddatsana Humaid an Anas atau sebelumnya di dalam hadis yang sebelumnya itu ada dua perawi yang disebutkan lemah, yaitu Nadhr ibn Zurarah dan Abu Janab. Ini keduanya lemah di kalangan para ulama. Sedangkan hadis ini juga ada Amr ibn Asim. Qala haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman qala haddatsana Amr ibn Asim. Nah, ini problemnya dalam hadis ini, dalam sanadnya. Qala haddatsana Hammad ibn Salamah qala haddatsana Humaid an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ra'aitu sya'ra Rasulullah sallam mahbuba. Aku melihat rambut Rasulullah disemir. Dalam ilmu hadis disebut ini hadis yang mungkar, yaitu hadis yang lemah menyelisihi hadis yang kuat. Kalau sama-sama hadisnya kuat, dalam arti hadisnya sama-sama sahih, bahwa yang sahih ini menyelisih yang lebih kuat, maka disebut yang menyelisih ini disebut syadz. Sedangkan kalau hadisnya dhaif seperti ini disebut mungkar. Karena dalam hadis yang sahih, Anas bin Malik menyatakan Rasulullah tidak mengenakan semir. Qala Hammad wa akhbarana Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil qala ra'aitu sya'ra Rasulullah 'inda Anas bin Malik mahduba. Muhammad ibn Aqil mengatakan, aku melihat rambut Rasulullah di sisi Anas bin Malik mahdub, yaitu disemir. Dan hadis-hadis ini intinya hadis-hadis yang lemah yang menyelisihi hadis yang sahih, dan bahwasanya hadis yang sahih menunjukkan Rasulullah tidak bersemir. Tapi ingat, tidak bersemirnya Rasulullah SAW ini bukan artinya ini perkara yang dilarang. Tapi karena memang uban beliau yang sangat sedikit. Kemudian kita beralih kepada bab yang ke-7. Bab ma jaa fi kuhli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab apa-apa yang datang dalam masalah celaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pernah saya singgung di beberapa kajian, bahwa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menyatakan tidak disunahkan bagi laki-laki untuk mengenakan celak dalam rangka berhias. Berbeda dengan perempuan. Karena perempuan memang dunianya, bagiannya adalah untuk mempercantik diri. Maka laki-laki mengenakan celak untuk apa? Manfaat yang diambil untuk mata. Kalau mungkin ada gangguan pada matanya, atau ingin menguatkan pandangan matanya, dan seterusnya. Sebagaimana itu faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Disebutkan di sini oleh Syekh Abdul Razak di awal pembahasan tentang perkataan Ibnu Qayyim di kitab Zadul Ma'ad, wa fil kuhli hifdzun li sihhatil ain.
Dan dalam apa? Celak itu terdapat manfaat menjaga kesehatan mata. Wa taqwiyatun lin-nuril al-basiri, dan menguatkan cahaya penglihatan. Itu diantara apa? Faedah-faedah menggunakan celak. Nah, kita baca hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis di sini. Qala haddatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Qala haddatsana Abu Dawud At-Tayalisi an Abbad ibn Mansur an Ikrimata an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi SAW qala, bahwa Nabi SAW mengatakan, iktahilu bil ithmid fa innahu yajlul basara wa yunbitul sya'ra. Rasulullah mengatakan iktahilu bil ithmid, bercelaklah dengan apa? Ithmid. Ithmid itu asal dari celak itu ya, batunya yang berwarna hitam kemudian apa? Dihancurkan, itu namanya ithmid. Fa innahu yajlul basar, karena dia apa? Akan mencerahkan pandangan. Wa yunbitu sya'ra, dan menumbuhkan bulu mata. Wa za'ama anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kanat lahu muqhulatun yaktahilu minha kulla lailatin thalathatan fi hadhihi wa thalathatan fi hadhihi. Wa za'ama, dan mengklaim dan beranggapan, yaitu Abdullah bin Abbas, bahwa Nabi SAW memiliki apa? Lahu muqhulatun, tempat celak yang beliau gunakan dari tempat celak tadi apa? Setiap malamnya. 3 di mata yang ini dan 3 di mata yang ini. Dan wallahu alam, mungkin ini dan nanti juga akan disebutkan dalam hadis-hadis yang lainnya, kenapa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan bahwa laki-laki itu menggunakan celak bukan untuk berhias, karena beliau menggunakannya sallallahu alaihi wasallam di waktu malam hari, bukan ketika mau beraktivitas di siang hari, tapi ketika mau istirahat. Maka bapak-bapak, mas-mas gitu ya, yang ingin menggunakan celak itu apa? Ketika mau istirahat, ketika mau tidur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikutnya. Qala haddatsana Abdullah bin Sabbah Al-Hashimi Al-Basri qala akhbarana Ubaidillah ibn Musa qala akhbarana Israil ibn Yunus an Abbad ibn Mansur tanda ha seperti ini menunjukkan apa? Perpindahan sanad ya. Kalau tadi dikatakan dari gurunya Abdullah ibn Sabbah Al-Hashimi akhbarana, kemudian apa? Ingin menyebutkan sanad yang lain, tapi nanti bertemu pada titik yang sama. Nah, itu biasanya dengan simbol ha, tahwil ya, perpindahan. Wa haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Yazid ibn Harun. Nah, di sini kembali pada faedah yang pernah saya sebutkan. Ya, di sini tidak disebutkan qala. Tapi adab kita kalau bertemu dengan kalimat yang seperti ini, kita menyebutnya dengan apa? Qala haddatsana Yazid ibn Harun qala haddatsana
Abbad ibn Mansur an Ikrimah. Nah, lihat titiknya ketemu pada siapa? Abbad ibn Mansur tadi. Di atas Abbad ibn Mansur, di sini Abbad ibn Mansur. Baru kepada an Ikrimah. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaktahilu qabla an yanama bil ithmidi thalathan fi kulli ainin. Ini menegaskan kapan digunakannya apa? Celak tadi. Dahulu kala Nabi SAW menggunakan celak sebelum tidur dengan menggunakan ithmid, yaitu batu. Celak itu thalathan fi kulli ainin, 3 kali di masing-masing mata. Wa qala Yazid bin Harun fi hadithihi, dan dikatakan oleh Yazid bin Harun dalam hadisnya, innan nabiyya SAW kanat lahu muqhulatun, sesungguhnya Nabi SAW dahulu kala memiliki apa? Muqhulah, ya, tempat untuk celak. Yaktahilu minha 'inda an-naumi thalathan fi kulli 'ainin, yang beliau bercelak dengannya sebelum tidur 3 kali pada masing-masing mata. Jadi waktunya bagi lelaki ini apa? Sebelum tidur. Qala hadatsana Ahmad, hadis berikutnya. Qala hadatsana Ahmad ibn Mani' qala hadatsana Muhammad bin Yazid an Muhammad ibn Ishaq an Muhammad ibn Munkadir an Jabir wa huwa ibnu Abdullah. Karena nama Jabir itu banyak. Nah, di sini jelaskan. Yang sudah berlalu dengan kita sahabat siapa? Jabir ibn Samurah. Nah, ini adalah Jabir ibn Abdullah. Qala Rasulullah sallam alaikum bil ithmit 'inda an-naumi. Jagalah oleh kalian apa? Menggunakan ithmit sebelum tidur. Fa innahu yajlul basara wa yunbitu sya'ra. Yang sudah disebutkan sebelumnya, karena sesungguhnya penggunaan ithmit itu akan menguatkan pandangan dan menumbuhkan apa? Bulu mata. Jadi mungkin yang apa? Bulu matanya itu pendek gitu ya. Nah, ini pengen lebih panjang. Nah, itu menggunakan celak. Dan yang mungkin pandangannya mulai melemah gitu ya. Nah, ini juga bisa menggunakan ithmid. Ini ya. Hadis berikutnya, qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id, qala hadatsana Bishr ibn Mufaddal an Abdullah ibn Uthman ibn Juthaim an Sa'id ibn Jubair an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Kembali kepada sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallam, inna khaira akhalikum al-ithmidu yajlul basara wa yunbitu sya'ra. Bahwa Rasulullah mengatakan sebaik-baik celak kalian adalah menggunakan ithmid, menguatkan pandangan dan menumbuhkan rambut. Kemudian hadis terakhir dalam bab ini tidak terlalu panjang keterangannya karena apa? Maknanya lafaz-lafaznya sama. Dan ini menunjukkan bahwa ketika Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik apa? Celak kalian. Berarti sebenarnya ada berbagai macam cara untuk, atau berbagai macam materi atau benda yang bisa digunakan untuk bercelak. Tapi yang paling dikenal adalah menggunakan apa? Ithmid tadi. Qala haddatsana Ibrahim ibn Mustamir al-Basri qala haddatsana Abu Asim an Uthman ibn Abdul Malik an Salim an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala
Qala Rasulullah alaikum bil ithmit fa innahu yajlul basar wa yunbitus sya'ra. Ini sama dengan hadis-hadis sebelumnya, tapi ini riwayatnya siapa? Abdullah ibn Umar mengatakan, bersabda Rasulullah SAW, jagalah oleh kalian ithmit, karena sesungguhnya dia menguatkan pandangan dan menumbuhkan rambut. Ada satu faedah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak di sini tentang ithmit yang banyak dijual sekarang itu menggunakan campuran. Dan ini membahayakan ketika digunakan. Maka ketika seorang membeli celak ini perlu memperhatikan keaslian ithmitnya, ya. Sehingga ini tidak membahayakan matanya. Ada pertanyaan, Ustadz kapan diadakan lagi kajian di Al Khair? Allah alam, menunggu keadaan izin dari pemerintah tentang dimulainya kajian dan bagaimana nanti panitia mengaturnya. Afan tanya Ustadz, apakah menggunakan celak itu termasuk sunnah Nabi SAW? Iya, termasuk sunnah Nabi SAW, karena beliau memerintahkannya agar kita menjaga penggunaan ini. Cuman karena tidak umum di Indonesia, ini menjadi seakan-akan kita tinggalkan. Maka kalau kita dimudahkan untuk mendapatkan celak yang asli begitu ya, maka sebaiknya sebelum tidur menggunakan itu yang faedahnya sudah dijelaskan tadi, menguatkan pandangan gitu ya, menumbuhkan rambut, dan disebutkan tadi dalam Zadul Ma'ad itu faedah-faedah yang lain, menghilangkan gangguan hal-hal yang berbahaya di mata. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita bacakan di pagi hari ini. Sengaja memang kami ringkas karena ada hajat yang lainnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.